Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya antara Maghrib dan Isya, di dalam hadis itu dijelaskan bahwa para sahabat dari kalangan fakir miskin menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka memohon petunjuk dan arahan apa yang bisa mereka lakukan dalam ibadah dan amal soleh, karena mereka merasa tidak bisa menyaingi atau menyamai saudara-saudara mereka dari kalangan sahabat yang memiliki harta. Karena kalau sholat sama-sama sholat, puasa juga sama-sama puasa, tapi kalau sudah kaitannya dengan harta seperti bersedekah atau memerdekakan budak hamba sahaya, mereka merasa tidak mampu melakukannya. Nabi Muhammad SAW kemudian menjelaskan bahwa kesempatan bersedekah itu banyak sekali pintunya. Sedekah tidak selalu dalam bentuk harta berwujud benda, tapi tasbih, takbir, tahmid, tahlil, amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga sedekah. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, yang ingin kita tekankan di sini bahwa para sahabat mereka tidak ingin berada di baris belakang, tidak ingin tertinggal dalam ibadah dan amal soleh. Mereka ingin sama-sama maju ke depan. Bahkan mereka bersedih dan merasa terpukul. Kesedihan mereka benar-benar mendalam. Bahkan mereka menangis karena tidak bisa beribadah seperti yang lain. Menangis yang mereka lakukan itu terhitung ibadah. Alhamdulillah. Ya, bukan tangisan biasa. Tangisan mereka juga tangisan ibadah. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa yahzanun ala takhallufi 'anil khuruji fil jihad li'adamil qudrati 'ala alatihi. Pernah sebagian sahabat itu betul-betul bersedih dan sangat terpukul karena tidak mampu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengiringi beliau berjihad fisabilillah. Li'adamil qudrati 'ala alatihi, karena memang tidak memiliki kemampuan untuk mempersiapkan alat perang. Orang berangkat berperang gak mungkin cuma pakaian menempel di badan. Kalau cuma pakaian menempel di badan justru akan menjadi beban. Tapi perlu kendaraan, perlu persenjataan, perlu perlengkapan, baju besi, pelindung kepala, pelindung tangan. Demikian juga biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan. Itu mereka tidak mampu. Bersedih. Bahkan dari mereka menangis. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah bahkan menyebut sahabat-sahabat yang menangis ketika itu dengan al-bakaun. Al-bakaun itu orang yang betul-betul menangis, punya gelar sendiri. Radhiyallahu anhum ajma'in. Di dalam surat At-Taubah ayat 92, Allah Subhanahu wa taala memberitakan hal itu dengan berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun." Juga tidak ada dosa bagi orang-orang yang mereka sudah datang menemuimu, mereka meminta agar engkau bisa memberangkatkan mereka. Namun engkau wahai Muhammad menjawab, saya tidak memiliki kemampuan untuk memberangkatkan kalian. Nabi Muhammad sendiri enggak mampu untuk memberangkatkan mereka bersama dengan pasukan.
Lalu apa yang terjadi? Tawallau, mereka pulang kembali ke rumah masing-masing. Wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i, sambil bercucuran air mata. Hazanan, sedih. Alla yajidu ma yunfikun, karena mereka tidak memiliki kemampuan finansial untuk ikut dalam barisan pasukan Islam. Jadi mereka pulang ke rumah itu nangis. Menangisnya kenapa? Menangisnya karena kelaparan? Bukan. Menangisnya karena haus? Bukan. Menangisnya karena tidak punya rumah untuk ditinggali? Bukan. Menangisnya karena sudah sekian lama berumah tangga, belum juga punya tanah milik sendiri? Bukan. Menangisnya kenapa? Karena diputus kerja? Bukan. Menangisnya kenapa? Karena tidak punya pakaian baru? Bukan. Mereka menangis karena kenapa saya tidak bisa beribadah seperti mereka? Ingat, bukan karena benci, bukan karena tidak suka, senang. Karena melihat yang lain bisa beribadah, suka, mendukung, mendoakan yang lain bisa beramal saleh. Nah, sama sekali tidak ada unsur benci, bukan karena tidak suka, bukan. Tapi dia bersedih. Yang lain berangkat berjihad fisabilillah, kenapa kita tidak? Yang lain bisa berangkat daurah ke Yogyakarta. Kalau misalkan daurahnya di Yogyakarta, saya nggak bisa. Mungkin karena nggak punya biaya, barangkali nggak dapat izin cuti kerja, barangkali ada anggota keluarga yang sedang sakit dirawat. Mungkin karena ya macam-macam, berbagai alasan. Tapi intinya sama, dia sedih. Yang lain bisa kok saya enggak. Yang lain bisa, saya enggak. Yang lain membaca Al-Quran tartil, bertadarus setiap hari, selesai sholat subuh, mungkin karena waktunya yang paling longgar itu selesai sholat subuh. Lihat yang lainnya baca Al-Quran, Masya Allah bagus suaranya, saya kok gak bisa, sedih. Yang lain bisa bahasa Arab, walaupun masih dasar, sementara dia enggak, sedih, nangis. Ditanya sama istrinya, nangis kenapa mas? Aduh, aku nggak bisa bahasa Arab. Mana mas, nggak bisa bahasa Arab aja pernah nangis, cengeng. Ya nggak apa-apa dibilang cengeng, nggak apa-apa dibilang lemah, nggak apa-apa. Bagi kita menangis itu nikmat sekali, karena menangisnya bukan karena urusan dunia, menangisnya karena saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa baca Al-Quran. Nah, sedih, yang lain bisa sholat berjamaah, kita enggak. Ya karena banyak alasan, ya kan, terutama ikatan kerja, ya kan. Kita bersedih sampai menangis bahkan. Yang lain bisa berbakti kepada orang tuanya, kita enggak. Karena orang tua di kampung halaman, kita di sini bekerja di negeri orang, nangis, sedih. Itu spirit seorang muslim dalam hidup. Yang dia pikirkan ibadah. Ya kan? Kalau dia tidak mampu, sedih, bahkan menangis. Dan tangisan itu bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka konsep atau spirit ini perlu kita ulang-ulang untuk terus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jangan sampai ketinggalan. Kan gitu. Jangan sampai ketinggalan. Apapun itu, walaupun kecil, meskipun sedikit, jangan sampai tertinggal. Dalam hal apa? Ya jelas urusannya akhirat, tentang ibadah dan amal saleh. Ya kan? Kalau yang lain sudah lancar membaca Al-Quran dengan tajwid dan tahsin yang luar biasa, kita patut bersedih. Bila perlu menangis, menangislah. Namun tetap bergerak, jangan diam. Bukan hanya pasrah dengan keadaan, tapi berusahalah. Yang lain sehari baca bisa setengah juz, seperempat juz, kita terbata-bata. Yang lain sudah mulai menghafal juz amma, apalagi juz tabarak, juz 29. Kita masih dibaca panjang. Nah, ada masalah.
Jangan berkecil hati. Yang lain udah fasih nih bahasa Arab. Ya kan? Bahkan kalau ngobrol sama ustadznya pakai bahasa Arab. Artinya opo? Ya jangan berkecil hati, jangan bersedih. Nah, bersedih silahkan. Menangis bagus. Tapi ya jangan diam. Jangan menyerah. Ketika saudaramu sudah bisa berbahasa Arab dengan baik, mari kita mulai start malam ini, besok pagi, lusa, secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan besok ajalah. Dicicil mulai dari hadza baitun. Ini rumah. Zalika masjidun. Itu masjid. Dikit-dikit mulai. Ketika misalkan kita tidak bisa sholat berjamaah tepat waktu karena ikatan kerja di perusahaan, kita udah ketinggalan jauh nih. Tetapi jangan sampai tertinggal juga ketika sudah selesai dari kerja. Oh, berarti masalahnya bukan di tempat kerja nih, masalahnya di semangatnya untuk beribadah. Nah, kalau pas sholat zuhur, sholat asar dapat shift siang, sholat jamaah ketinggalan. Bercerita, aku sholat jamaah selalu ketinggalan. Kenapa sih? Ya terikat kerja sama perusahaan. Pulang sore, sholat isya ketinggalan, subuh ketinggalan. Berarti cuma alasan aja kamu itu perusahaan. Buktinya udah keluar dari perusahaan, maksudnya udah pulang kerja di rumah tetap aja ketinggalan. Kan itu. Ya mestinya kita sedih zuhur asar nggak bisa sholat berjamaah. Atau sholat berjamaah tapi waktunya udah cukup lama dari waktu yang mestinya kita sholat di sana. Kalau memang sedih, ya ketika sampai di rumah ya upayakan untuk bisa sholat berjamaah di shaf yang paling depan. Zuhur asar nggak bisa, subuh isya jangan sampai ketinggalan shaf yang paling depan. Yang lain bisa sholat malam. Dan itu kelihatan. Mungkin karena kita hidup bertetangga, ya kan? Ketika tetangga sebelah jam 3, setengah 4 udah bunyi suara keran, suara air, lampu udah dinyalakan, hampir tiap malam seperti itu, sehingga kita berprasangka baik husnudzon, waduh, tetanggaku ini rajin sholat malam. Belum tentu padahal kan. Tapi kan apa ruginya kita berhusnudzon? Kita berprasangka baik. Wah, tetangga ini luar biasa nih. Jam 3 bangun terus. Nah, kita berprasangka baik. Kenapa? Suara gemercik air, wudu nih. Iya kan? Lampu dinyalakan, persiapan kan itu. Itu terbukti ketika azan subuh udah keluar buka pintu. Gerbangnya dibawa geleng. Kan itu. Bersedihlah. Bila perlu menangis, menangislah. Punya tetangga seperti itu, rajin bangun malam, rajin salat subuh di shaf terdepan, sementara kita bangun ketika adzan subuh atau bahkan ketika qomat. Kalau seperti itu menangis luar biasa. Nah, intinya jangan mau tertinggal, dan itu jangan mau tertinggal. Karena pilihan untuk ibadah itu banyak sekali. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan wa ma'na hadza, artinya annal fuqara adhannu an la shadaqata illa bil mal wa hum ajizuna an dzalik. Maksudnya para sahabat yang fakir miskin menyangka bahwa sedekah itu tidak bisa dilakukan kecuali dalam bentuk harta. Sementara mereka tidak memiliki harta. Fa akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna jami'a anwa'i fi'lil ma'rufi wal ihsani shadaqah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa semua bentuk kebaikan adalah sedekah. Wa an Hudzaifah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqah. Nabi Muhammad alaihi salam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim
dari sahabat Hudzaifah, kullu ma'rufin shadaqah. Tiap kebaikan itu statusnya sedekah. Apapun kebaikan itu disebut sedekah. Nah, sehingga sedekah itu kalau mau dibuat bagannya terbagi dua. Sedekah terbagi dua. Pertama, sedekah berwujud harta. Kedua, sedekah tidak dalam wujud harta. Sehingga sedekah itu tidak selalu diartikan dalam bentuk harta ataupun benda, barang, fisik, bukan. Ada sedekah itu wujudnya bukan harta, wujudnya bukan benda. Nah, jenis sedekah yang ini itu pun terbagi dua, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Pertama, bersifat pribadi, manfaat itu dirasakan oleh pelaku saja. Yang kedua, bersifat kepada orang lain manfaatnya. Jadi yang merasakan manfaat itu bukan cuma dia, orang lain pun juga ikut merasakan manfaat dari sedekah, bukan dalam bentuk harta itu. Ya. Saya ulangi kembali, kalau sedekah itu mau dibuat bagan, sedekah, iya kan? Dalam kurung, tutup kurung, semua bentuk kebaikan, semua bentuk itu kebaikan adalah sedekah. Dibagi dua, sedekah dalam bentuk harta. Ini udah paham semua. Yang kedua, sedekah bukan dalam bentuk harta. Yang sedekah bukan dalam bentuk harta terbagi dua. Ada yang sifatnya bermanfaat untuk pelaku saja. Yang kedua, bersifat manfaatnya juga dirasakan orang lain. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ahaduhuma ma fihi ta'diyatul ihsani ilal khalqi fayakunu sadaqatan alaihim wa rubbama kana afdhala minas sadaqati bil mal. Bentuk sedekah bukan dalam wujud harta. Pertama, sedekah yang sifatnya memberi manfaat untuk orang lain. Bahkan dalam beberapa contoh, sedekah ini lebih baik daripada sedekah dalam bentuk harta. Contohnya, wa hadza kal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar fa innahu du'aun ila ta'atillahi wa kafun an ma'asih wa dzalika khairun minan naf'i bil mali. Contohnya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah, tetapi bukan dalam bentuk harta. Amar ma'ruf nahi mungkar yang merasakan manfaatnya bukan hanya pelaku, tetapi untuk orang lain. Namanya aja amar ma'ruf nahi mungkar, pasti melibatkan orang lain. Kata Ibnu Rajab, wa dzalika khairun minan naf'i bil mal, itu jauh lebih baik daripada harta yang kita berikan. Kita punya tetangga, rumahnya kena banjir, air naik, rusaklah. Sebagai tetangga, kita punya sedikit tabungan. Kita ingin membantu membuatkan rumah sementara, hunian sementara, huntara, ya kan? Sifatnya apa? Semi permanen. Karena kemampuan kita baru sebatas semi permanen. Udah, saya punya uang, kita hubungi beberapa tetangga, beberapa orang, yuk kerjain bareng-bareng, yuk rumahnya dibuat. Ini sedekah dalam bentuk apa namanya? Sedekah dalam bentuk harta. Sedekah dalam bentuk harta. Nah. Dalam cerita ini ada satu orang yang tidak bisa membantu dalam bentuk harta. Dia nggak punya apa-apa. Wong rumahnya dia sendiri aja masih perlu diperbaiki. Iya. Kalau tadi kan ceritanya kawan kita punya sedikit harta yang bisa digunakan untuk membeli material, membangun hunian sementara. Tapi kawan kita yang satu harta tak punya,
Ya akhirnya dia sumbang tenaga lah. Nah, alhamdulillah, patut disyukuri. Tapi suatu saat ketika dia punya rezeki, tetangganya ini belum mengerjakan sholat. Muslim, tapi belum mengerjakan sholat. Suatu saat dia datang ke sana berkunjung, dia bawakan bingkisan. Isinya selembar sarung, baju koko, sama songkok atau kopiah. Bingkisan yang satunya berisikan mukena dan sajadah. Contoh, karena yang tinggal di rumah itu sepasang kakek nenek yang udah tua. Dia bawa ke sana, dia bawa gula, teh, minyak, tepung, beras, kopi. Yang seneng kopi, ya baron ya, seneng kopi, bawain. Diajak ngobrol, Mbah. Orang Jawa kan bilangnya Mbah, orang Sunda bilangnya apa? Apa Abu Helmi? Hah? Nini sama apa? Itu Nini kan perempuan, yang laki-laki Aki, ni kan gitu ya. Cocok nggak anak jadi seorang Sunda nih? Ki, ni kan gitu. Ini tanyakan kabarnya, sehat, gimana rumahnya? Bagus ya, alhamdulillah. Ini nih ada hadiah sedikit, rezeki kan itu. Gaji ke-13 katanya. Apa nih? Ya nanti dibuka dulu. Mudah-mudahan cocok, semoga ukurannya pas. Ya. Ini mudah-mudahan bisa membantu untuk semangat sholat Ki. Gitu. Semangat sholat. Oh iya sudah. Ternyata ketika dibuka bingkisan itu tersentuh dia. Orang kalau susah lalu ada yang datang membantu, dia pasti terbuka tuh hatinya. Cenderungnya dia apa? Positif responnya. Lihat gitu, sholat. Akhirnya berangkat sholat. Pendekatan lebih jauh dilakukan sampai serius semangat sholat. Bahkan suatu saat dia ungkapkan, tolong saya diajari sholat. Sebenarnya saya berangkat ke masjid sholat itu nggak tahu apa-apa. Lihat orang tunduk, bukan gitu, bukan lihat orang ruku. Dia nggak tahu istilah ruku. Lihat orang tunduk, lihat orang delosor kan itu. Padahal bukan delosor, apa sujud kan itu. Lihat orang noleh kanan, noleh kiri, saya juga ikutan noleh kanan, noleh kiri. Padahal salam ke kanan dan kiri. Tolonglah. Nah, akik diajari kan ini. Udah, insyaallah luar biasa. Sedekah atau bukan ini? Mengajak beliau berdua sholat, mengajarkan tata cara sholat kepada beliau berdua. Sedekah atau bukan? Masa sedekah sih? Yakin sedekah? Apa yang dikasih? Ilmu. Karena tadi dalam pengertian kan sudah jelas. Sedekah itu dalam kurung, buka kurung tutup kurung, semua bentuk kebaikan. Semua bentuk kebaikan itu sedekah. Ketika kita mengajarkan tata cara sholat, kita mengajarkan cara membaca Al-Quran kepada seseorang, sedekah ini namanya. Bahkan sedekah ini lebih baik dibandingkan sedekah dalam bentuk harta. Tidak mengecilkan arti pemberian harta yang sudah diberikan, bukan. Kita bukan mengatakan percuma kamu bangunin rumah buat dia, enggak. Tapi kita sedang berbicara bahwa ternyata sedekah itu tidak selalu dalam bentuk harta. Sedekah itu pun bisa kita berikan dalam bentuk nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Punya tetangga atau kerabat batuk kan gitu. Kenapa? Kang ya? Ada apa Kang? Batuk. Ngerokok ya? Kan gitu. Ngerokok ya? Iya ngerokok di. Kang, mau cerita aja Kang. Bapak saya meninggal dunia. Itu karena akibat merokok. Hah? Buktinya banyak tuh yang rokok nggak mati-mati juga. Nggak mati-mati juga. Ya Kang, namanya aja ajal Kang. Ya.
Memang banyak yang perokok berat nggak mati-mati, memang banyak. Tapi lebih banyak lagi yang tidak merokok dan masih sehat. Kan gitu. Ya kita berpikir seperti cara berpikir dia. Dia kan alasannya gitu. Itu tetangga saya itu, bapak saya ngerokok juga nggak mati-mati, sehat-sehat aja. Ya kita tinggal jawab aja. Yang tidak merokok jauh lebih sehat kan. Itu terbukti. Kan itu. Kapan-kapan saya bawakan hasil rongsen bapak saya sebelum meninggal ya. Ada kesempatan nih Kang, rongsennya Kang, keterangan dokter. Akibat merokok tuh gini segala macam. Kan itu. Oh, kamu tahu apa? Loh bukan saya Kang yang bilang, dokter loh. Kalau nggak percaya, gimana kalau besok saya panggilkan temanku seorang dokter? Panggil aja. Ya, masuk nih. Kan itu. Ada kesempatan ikhwan kita dokter ya kan? Akhi, tolong temenin saya 10 menit aja. Kemana? Tetangga saya. Sakit? Enggak. Cuma cerita aja. Pengaruh rokok itu gimana sih dalam kesehatan? Tiba, nih Kang, ini dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Ada enggak Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi? Ada. Namanya apa? Loh jelas RSUD. Sumber Waras atau apa Siaga Bekasi atau Cepat Sembuh atau rumah sakit apa gitu. Masa gak ada namanya? Adalah RSUD apa? Hah? Enggak pakai nama? Aneh. Ya udahlah pokoknya. Ini Kang, enggak usah berdebat yang itulah. Kata gini Kang, ini dokter rumah sakit daerah Bekasi kok, Wates Bekasi nih. Ini dokter, serius dokter nih. Coba dok, bisa diterangin. Oh gitu ya. Udahlah, mulai dari sekarang saya berhenti merokok. Masya Allah. Ya kan? Ketika dia mengatakan seperti itu, berhenti merokok, ya kan? Besok kita datengin lagi, kita kasih motivasi. Nih ada gula, ada teh, ngopi yuk, ngeteh yuk, kan gitu. Nyoklat yuk. Minuman coklat itu. Apa? Ngesusu yuk. Dibiasakan, belikan permen, ya kan? Sampai akhirnya dia betul-betul berhenti merokok. Ini termasuk amar ma'ruf atau nahi mungkar? Amar ma'ruf atau nahi mungkar ini? Mengajak untuk berhenti merokok, supaya tidak merokok. Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya benar juga. Ya karena amar ma'ruf itu ya juga nahi mungkar, itu sudah otomatis tuh ya kan, sebuah konsekuensi, ya kan? Konsekuensi ketika kita mengajak orang sholat, itu kan amar ma'ruf. Sama melarang dia dari kemungkaran, karena tidak sholat itu mungkar. Ya benar sih, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu termasuk sedekah atau bukan? Sedekah. Bahkan sedekah itu jauh lebih baik. Kenapa? Ketika dia berhenti merokok, berarti efek negatif otomatis berhenti juga. Penggunaan uang dia yang sebelumnya untuk rokok tidak bermanfaat, akhirnya hilang tuh. Anggaran beli rokok hilang. Iya kan? Efek negatif sebagai perokok pasif yang dialami oleh keluarganya, anak dan istrinya, kekat juga berhenti. Iya kan? Kemudian potensi mulut bau sehingga mengganggu orang lain, dengan berhenti merokok akhirnya berhenti juga. Jauh lebih baik kan itu, daripada kalau kita memberi dalam bentuk harta. Tapi kalau bisa dua-duanya, kan begitu. Maksimal kita berpikir. Ya kita bantu dengan harta, kita bantu juga dengan nasihat, amar ma'ruf nahi munkar. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa kadzalika ta'limul ilmi nafi'i wa iqra'ul qur'ani wa izalatul adza 'anit tariqi wa sa'yu fi jalbin naf'i lin-nasi wa daf'ul adza 'anhum wa kadzalika ad-du'a'u lil muslimina wal istighfaru lahum. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, termasuk contoh jenis pertama tadi. Apa jenis pertama yang sedang kita bicarakan? Sedekah bukan dalam bentuk harta, tetapi manfaatnya juga untuk orang lain. Contoh berikutnya apa? Mengajarkan ilmu bermanfaat, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kalau ada orang datang ke rumah kemudian menyampaikan, Mas, saya ingin belajar sholat. Atau dia mengatakan, Mas, saya ingin bisa baca Al-Quran.
Jangan ditolak rezeki. Wah, jangan saya Mas, sama yang sana aja. Atau gini aja, besok pagi ikut saya ke pondok, saya kenalin sama ustadz saya. Duh, rugi. Kesempatan dapat pahala kok malah dikasihin orang lain. Ini amal jariyah, mengajari tata cara sholat, tata cara wudhu, mengajari orang lain bisa membaca Al-Quran. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang bisa saja satu kebaikan Allah lipatkan menjadi 10. Tidak menutup kemungkinan Allah lipatkan menjadi 700 kali lipat. Kok malah ditolak? Jangan saya dong, yang lain aja. Padahal orang itu datang ke rumah Anda karena faktor kedekatan dan kenyamanan. Kenapa kok dia datang ke rumah kita? Karena dia merasa dekat dengan kita, kenal. Kenapa dia datang ke rumah kita? Karena dia merasa lebih nyaman dengan kita. Kalau kita alihkan ke orang lain, belum tentu dia mau. Wah enggak, kalau sama yang lain enggak, aku pokoknya sama kamu aja. Mungkin sama yang lain belum kenal, enggak dekat, enggak nyaman. Kita dipilih. Bersyukur alhamdulillah. Jangan ditolak, jawab aja, ya mulai kapan? Ya mulai kapan? Jangan ditolak. Ini amal jariyah, pahalanya mengalir tidak putus. Mengalir tidak putus. Yang kerja jadi buruh bangunan siapa di sini? Saya mau tanya. Buruh bangunan. Atau buruh pabrik lah kayak gitu. Buruh pabrik mah semua. Kerja di mana, Mas? Wirausaha. Wirausahanya apa? Saya kejar nih. Teh tarik. Sehari penghasilan berapa? Ya rata-rata lah, rata-rata aja. Nggak, paling kecil, udah. Paling enggak. Paling kecil 50.000 aja ya. Mau enggak? Paling kecil 50.000 mau enggak? Enggak apa-apa ya, contoh aja ya. 100.000 lah. Teman sendiri. Misal bukan siapa namanya? Misal bukan terbatas pada Mas Zulkifli, Kang Zulkifli bukan. Tapi siapa saja. Kalau misalkan sekarang ini dapat tawaran, kamu besok kerja setengah hari di rumahku, aku kasih kamu 400.000. Kira-kira diterima apa harus ditolak gitu? Kerja setengah hari loh. Dari jam 8 sampai jam 11, 3 jam. Gajinya 400.000. Ditolak apa diterima? Serius nih. Ditolak apa diterima? Diterima. Apa mungkin kita mengatakan, "Wah, jangan saya dong, yang lain aja." Kan itu. Udah paham kan maksudnya kan? Paham kan? Paham. Gitu. Begitu juga ketika ada tetangga, teman sekolah dulu ketika SMP, atau mungkin kerabat, sepupu, karena melihat penampilan antum, melihat penampilan kita yang seperti kiai, ulama, ya kan? Ini kayaknya haji, udah kan? Pakai jubah, pakai jenggot, masya Allah rajin ke masjid. Pikir mereka kita kan bisa menjadi pengajar. Pikir mereka kan? Kan itu. Dia datang, "Mas, aku pengen sholat, aku pengen wudu, aku pengen bisa baca Al-Quran. Aku diajari ya." Ya, mulai kapan? Kan itu. Jangan, "Aduh, aku nggak bisa." Ya kalau memang nggak bisa, belajar dong biar bisa. Ya kan? Kalau nggak bisa, belajar dong biar bisa. Emang nggak bisa sholat? Bisa kan? Bisa wudu? Bisa kan? Tinggal disampaikan nih kalau sholat tuh gini. Nanti kan ada pertanyaan dijawab. Nah, orang seperti ini jarang menuntut dalilnya apa? Enggak. Dia percaya aja. Oh, dia memang serius pengen belajar. Oh gitu ya? Iya. Oh udah. Dia gak akan nanya dalilnya apa. Gak usah takut ditanya dalilnya. Yang penting kita udah pernah belajar. Oh ini yang benar seperti ini tata cara wudu, tata cara sholat. Kalau dia minta diajari Al-Quran, kemudian kita mengatakan gak bisa, belajar dong. Kan itu. Gimana? Siap belajar mulai kapan?
besok malam aja ya pulang dari kantor. Kamu kan kosong juga. Ya, tiap malam kita belajar. Pagi, misalkan kita pilih kitabnya Ustadz Fauzi, kitab Aisar itu ya. Ya kan? Kita janjian sama tetangga malam pada maghrib atau pada isya. Subuh ketemu sama Ustadz Abu Ubaidah, Ustadz Abdurrahman. Ustadz, ajarin dong 1 halaman aja. Kok 1 halaman aja? Iya, untuk bahan nanti malam ngajarin tetangga 1 halaman. Kan gitu. Itu dijadikan sebagai pelecut motivasi. Ulang lagi Ustaz ya, udah lulus belum Ustaz? Anak Ustaz, kan gitu. Tanya aja terus terang. Bagus lulus, ulang lagi ya, bagus. Malam, nih, jadi belajar Al-Quran enggak? Oh iya kan? Jadi sama-sama bisa, bukan aku nggak bisa, yang lain aja. Ya Allah, setengah hari 400.000 dibuang aja. Betul nggak? Nggak waras itu. Kesempatan dapat uang banyak, kerja sebentar. Ini sedekah jariah. Dia baca Al-Quran bisa. Tiap hari dia baca Al-Quran, pahalanya mengalir. Antum juga dapat pahala. Sampai mati, pahala terus mengalir. Jariah. Nih, abang. Wah gampang nih. Lanjut ke halaman kedua. Oh, untuk pemula 1 halaman dulu. Padahal persiapannya karena hanya 1 halaman. Ngetrik dong. Wah nggak bisa. Jangan. Kita pengennya itu semangat stabil. Jangan naik turun gini. Trik lah. Besok selesai sholat subuh, Ustaz, halaman berikutnya Ustaz. Ta, bata, ata, bata, tauba, ta'a, macam-macam. Bata, udah. Tes lagi Ustaz. Oh, malamnya lanjutin dong. Gitu. Lanjut. Besoknya Pak Ustaz Abu Ubaidah ada keperluan di Jakarta. Gimana nih? Ya kan? Malamnya jangan menghindar, tetap aja datang. Ini supaya lebih mantap, jangan nambah pelajaran dulu. Kita mapankan, kita kuatkan yang 2 halaman pertama ini dasar banget loh. Dasar banget. Jadi harus betul-betul menguasai ini. Abata, taba. Coba bagus. Tanda-tanda cepat bisa nih. Gitu. Trik, paham enggak maksud saya ini? Paham. Harus semangat lah. Itu bagian dari dakwah enggak? Bagian dari dakwah enggak? Dari mana? Mengajak. Lah itu salah satu jawaban dari pertanyaan, apa andilmu? Judulnya ini loh. Apa andilmu dalam dakwah? Itu luar biasa. Andil kita penting loh difahami seperti itu. Masa kita rela dalam ketidakbisaan kan itu? Apa kemudian kita tenang-tenang saja ketika harus di belakang maju ke depan, yang anak-anak yang lebih muda, lebih pintar kita. Ya memang kita udah tua. Ya Allah, pesimis banget kan itu. Buka usaha aja nggak mau kalah sama yang muda. Masa dalam urusan akhirat, urusan agama kita kemudian mau mengalah? Jangan. Termasuk satu hal yang ingin saya sampaikan juga. Barakallahu fikum. Bentar lagi ya, udah ngantuk kan? Menang. Ada satu hal juga yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan anak-anak kita ini. Jadi pendidikan anak-anak kita adalah tanggung jawab bersama. Pendidikan anak-anak ini adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab ustadz saja, bukan tanggung jawab pengajar saja, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Nabi Muhammad dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan igtanim khamsan qabla khamsin. Jadi manfaatkan, maksimalkan 5 hal sebelum datangnya yang 5 lainnya. Pertama yang disebut Nabi adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu harus dimaksimalkan sebelum tua. Ini yang saya maksudkan. Terutama dan terkhusus buat antum yang sudah terbilang tua. Yang sudah seperti ini juga terbilang tua nih. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Jangan kecil hati dong udah tua kan itu. Yang tua ini yang jenggotnya udah putih, yang rambutnya udah putih. Ketika antum melihat
anak-anak bermain, berkumpul, duduk-duduk. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk terlibat dalam proses mendidik. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk proses mendidik. Anak-anak kumpul 4 orang, 5 orang, antum duduk bersama mereka. Kasih motivasi. Bilang Masya Allah ya adik-adik, masih kecil udah pinter baca Quran. Dan itu. Kalau membahasakannya apa? Pak Ade di sini membahasakannya apa? Apa? Mamang teh udah tua. Nyesel dulu waktu kecil kok nggak belajar seperti kalian. Kalian harus belajar yang rajin. Harapan umat. Besok kalau kalian sudah bisa lancar, mamang pengen belajar nih sama kalian. Kan itu. Satu materi, itu ya. Berikutnya lagi 3 hari 4 hari kemudian lihat anak-anak bermain. Kan itu. Mereka sedang duduk ngobrol, kita masuk di tengah-tengah mereka. Kan itu. Sedang bermain ya. Ya, Mang. Main apa nih? Bulu tangkis misalkan. Ya, kalau bermain bulu tangkis, yang penting jangan berkelahi, jangan bertengkar. Kan teman sendiri. Kalah menang itu biasa. Kekurangan poin, kehilangan poin juga bukan satu hal yang aneh kan. Jadi itu pendidikan. Anak-anak ketika yang berbicara itu yang sudah tua, yang jenggotnya putih, rambutnya putih, itu cenderungnya lebih mau mendengarkan. Kalau kita pilih banyak nih yang udah putih-putih nih. Iya. Itu keterlibatan kita dalam pendidikan. Jangan sampai lihat santri 2 berkelahi, terus kita tanya, "Ini pengajarnya siapa sih? Ustadznya mana nih? Anak-anak berkelahi, dibiarin aja. Ustadznya siapa nih?" Ya ustadznya ya kamu. Kok bingung nyari ustadznya siapa? Karena apa? Pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Kalau lihat ada 2 anak berkelahi, ya kita turun, gak usah nyari ustadznya siapa, pengajarnya siapa. Mungkin ustadznya sakit, mungkin pengajarnya sedang istirahat, mungkin memang itu waktu bermain. Kita datang, sebentar. Ini berkelahi kenapa nih? Bukan langsung cewer-cewer gini, bukan. Tapi dididik untuk menyelesaikan masalah dengan pikiran yang dingin, bukan langsung dijewer gini. Tapi sini duduk. Ini kenapa tadi? Kok berkelahi kenapa? Dia, Mang. Enggak dia, Mang. Udah, tenang dulu. Kamu dulu yang ngomong. Dia tuh gini, Mang. Sekarang kamu ngomong. Ini udah. Itu biasa, salah paham, ya kan? Maunya jangan bertengkar, jangan berkelahi. Saudara, teman, sama-sama salafi loh. Ya kan? Udah ya, saling memaafkan mau enggak? Iya, Mang, tapi jangan diulangi lagi. Iya. Udah, sepakat enggak ngulangi lagi? Iya, sepakat enggak ngulangi lagi. Bagus, anak soleh. Kan gitu, bukan ini ustadznya siapa sih? Gitu. Ini pengajarnya siapa sih? Pondok kok kayak gini. Itu mencacat pondok seperti mencacat dirimu sendiri, saudaraku. Kan itu, mencela pondok itu sama saja mencela dirimu sendiri. Jangan pisahkan dirimu dari pondok, jangan bedakan pondok dengan dirimu, sama. Kan itu. Karena kita adalah bagian dari pondok ini sendiri, tidak terpisahkan. Ya sama-sama jadi tanggung jawab kita. Itu termasuk sedekah enggak? Termasuk, karena semua kebaikan itu sedekah. Termasuk berdakwah enggak? Oh, luar biasa. Karena kita sedang mengkader. Ya, mempersiapkan kader-kader dakwah. Sehingga ketika mereka semakin dewasa, beranjak remaja, ya kan? Usianya bertambah, mereka sudah terisi nih rohnya. Selain pendidikan di kelas, ya kan? Dia juga mendapatkan pendidikan langsung, pengawasan dari kita bersama, bareng-bareng. Kan itu. Maka sengaja tadi saya ngasih contoh sebelum taklim ba'da isya, apa yang saya lakukan di situ? Apa yang saya lakukan tadi di situ? Itu sengaja, bukan enggak sengaja. Untuk memberi contoh sebenarnya. Apa yang saya lakukan tadi bersama anak-anak tadi? Itu yang saya maksud. Jangan merasa, wah ini santri pondok setu nih, bukan urusan gua. Astagfirullahaladzim.
Tanggung jawab kita bersama. Walaupun itu bukan anakmu, itu anak orang lain, anak ikhwan misalkan, bukan anak kita, tetap dalam pendidikan bareng-bareng bersama-sama. Gak bisa kita egois, gak bisa kita mikir dewe-dewe, nafsi-nafsi, selfie-selfie, ya kan? Selfie-selfie kan sendiri-sendiri. Gak bisa. Makanya sekali lagi saya tadi sengaja memberi contoh anak-anak saya kumpulkan tadi cuma berapa orang. Pertama cuma 1, 2, yang lain akhirnya ngikut. Coba antum praktek. Ketika mereka sudah tertarik ngikut duduk, di situ kita sampaikan. Kan itu. Namanya siapa? Nama abinya siapa? Yang asli loh. Ada yang Permana, ada yang Agus, macam-macam tadi. Namanya kan itu. Ada yang enggak tahu nama orang tuanya. Ya. Nah, di situ baru kita sampaikan. Nah, jadi anak yang soleh itu harus tahu siapa uminya, siapa abinya, siapa kakeknya, siapa neneknya, aslinya dari mana, siapa budeknya, siapa buleknya, siapa pamannya, siapa tantenya, siapa omnya, siapa sepupunya. Tahu sepupu enggak tadi? Jawabannya apa? Sepupu saudara. Dijelasin. Itu satu materi masuk. Gitu. Nanti kesempatan yang lain materi berikutnya. Kesempatan yang lain ajaklah mereka berkomunikasi, ajaklah mereka berbicara, ajaklah mereka berpikir menggunakan akalnya untuk sesuatu yang sifatnya baik. Itu tidak harus di kelas, tapi kita semua bisa melakukannya. Terakhir adalah sedekah bukan dalam bentuk harta. Sedekah bukan dalam bentuk harta, ya. Dan manfaatnya hanya untuk pelaku saja, tidak dirasakan yang lain. Seperti apa? Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, ka'anwa'iz zikri, seperti beberapa jenis zikir. Minat takbiri wa tasbihi wa tahmidi wa tahlili wal istighfar wa kadzalika al masyu ilal masajidi sadaqah. Seperti bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu kan zikir, termasuk sedekah, tapi manfaatnya untuk pelaku aja, ya kan? Tidak dirasakan oleh yang lain. Dengan demikian, maksud dari penyampaian hadis ini adalah bahwa kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk berdakwah itu terbuka untuk siapa saja. Terbuka untuk siapa saja. Kita mulai dari hal-hal yang kita nilai sederhana, kita anggap kecil. Mulai dari situ. Jangan langsung berpikir yang namanya andil dalam dakwah itu kalau bisa membebaskan tanah, kalau bisa membangunkan masjid, kalau bisa membayar listrik tiap bulan, kalau bisa menanggung air PDAM, atau kalau tiap bulan menanggung separuh dari uang sayur, uang lauk. Mungkin yang bisa seperti itu hanya sedikit. Tapi kita mulai dari hal-hal sederhana yang kita anggap kecil, ringan, murah, dan itu mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaannya